Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan editing data sebelum nanti teman-teman masuk ke variabel-variabelnya gitu ya, sebelum masuk ke FIS-nya. Nah, data yang teman-teman kirimkan ke saya bentuknya seperti ini. Nah, nanti em, di jawaban itu harusnya mereka cuma bisa jawab satu gitu ya. Tapi di sini kenyataannya ada beberapa yang dia menjawab lebih dari satu. Maka nanti sebelum teman-teman melakukan editing pada data, teman-teman harus memberikan jawaban cukup satu saja, apakah dua ataukah tiga. Jadi tidak diperbolehkan untuk seseorang itu memberikan jawaban lebih dari satu, ya. Kita coba misalkan langsung copy dari sini, karena ketika saya langsung copy bentuk ininya, jadi dia bentuknya agak jadi aneh gitu ya. Coba kita copy bisa nggak ya? Atau buka dengan gitu ya. Coba kita buka Google Sheet-nya. Karena versi punya saya, versi CSV-nya sangat-sangat jelek gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa buka versi yang seperti ini, versi spreadsheet-nya, kemudian kita copy aja hasilnya. Oke, seperti ini. Kita copy, kemudian kita masukkan ke uh, apa namanya Excel-nya. Kita masukkan sini, paste. Nah, dari sini kan kita sudah dapat hasilnya. Kita editing dulu data yang teman-teman miliki itu. Nah, efisiensi waktu dan lain-lain silakan disesuaikan dengan urutan penamaan variabel. Saya kurang tahu penamaan variabelnya teman-teman apa. Misalkan ini X1 berarti bisa juga dengan menggunakan X1.1 atau X1.2 dan seterusnya sesuaikan dengan misalkan ya X1.4 misalkan, terus ini X2.1 atau apa. Jadi sesuaikan terlebih dahulu, namanya ini harus kita ubah sesuai dengan variabel yang kita miliki. Jadi ini saya delete ya. Jadi nanti teman-teman ubah sesuai dengan variabel yang teman-teman miliki. Jadi ini kita sesuaikan dengan variabelnya. Teman-teman diperbolehkan menuliskan nama variabelnya adalah X1.1, X1.2, atau disesuaikan dengan nama variabelnya. Misalkan pengetahuan jadi P1, kemudian apa namanya, misalkan motivasi jadi M1, minat jadi MI1 dan seterusnya, teman-teman boleh menggunakan itu. Kemudian di sini ada beberapa data yang dijawab dengan jawaban yang double. Kita ambil jawaban yang paling bagus saja. Jadi di sini harus kita editing dulu memang, tidak bisa langsung kita pakai karena mereka ada jawaban yang lebih dari satu. Kayak seperti ini, berarti harus kita edit sesuaikan dengan data yang dimiliki, misalkan. Ya, kemudian cari sampai jadi semuanya harus tidak boleh ada yang lebih dari satu jawaban. Nah, gini. Jadi sebelum memang masuk ke CSV harus di-editing dulu. Kalau nanti tidak di-editing jadinya akan aneh dan dia tidak akan teridentifikasi sebagai bentuk data. Jadi ini harus dihilangkan seperti ini. Kalau sudah tidak ada yang apa namanya? Tidak ada yang coba kita find, tidak ada yang ada tanda koma. Jadi kalau sudah tidak ada berarti dia sudah bagus gitu ya. Kalau sudah bagus maka teman-teman sudah bisa nge-save. Dan ini sebelum itu mungkin bisa dikasih nama. Namanya sesuaikan dengan variabel yang bersesuaian. Saya kurang tahu variabel yang dipakai apa sehingga nanti saya takutnya kalau saya ngasih namanya nanti diikuti. Jadi anggaplah gini aja lah. Ini X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, misalkan X3.1, X3.2, X3.4, dan ini misalkan Y.1, Y.2, Y.3, Y.4, misalkan. Jadi penamaannya sesuaikan dengan variabel yang bersesuaian dari soal yang teman-teman ajukan. Baru kemudian teman-teman bisa file, kemudian save, kemudian taruh di tempat yang teman-teman mau, misalkan. Terus di sini pilih CSV, delimited, kemudian namanya misalkan data UAS. Nah, kemudian kalau sudah, nanti teman-teman bisa masuk ke Smart PLS-nya. Untuk apa namanya? Untuk memasukkan datanya. Ditunggu dulu. Ditunggu sebentar. Oke, kita new project, misalkan UAS.
import data from file, kita pilih data from OAS, open. Kemudian, nah dia di sini sudah selesai. Sudah, kemudian kita import. Kita dapatkan datanya sudah full, kita masuk ke sini. Jadi itu proses untuk teman-teman mendapatkan datanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.